Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Faiza Dumafirani S dari kelas Agroekoteknologi ANIM 2103110015. Di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan dari pupuk. Oke, yang pertama-tama kita bahas pengertian dari pupuk terlebih dahulu, yaitu pupuk merupakan salah satu sumber nutrisi utama yang diberikan pada tumbuhan. Pada proses pertumbuhan dan perkembangan serta proses reproduksi setiap harinya, tumbuhan memerlukan nutrisi yang berupa air dan mineral. Nutrisi yang dibutuhkan tanaman dapat diserap melalui akar, batang, dan daun. Selanjutnya, untuk jenis-jenis pupuk terdiri dari dua macam, yaitu yang pertama pupuk organik dan pupuk anorganik. Oke, kita bahas satu persatu dulu. Untuk pupuk organik adalah pupuk yang berasal dari perampukan bahan organik dari alam, sedangkan untuk pupuk anorganik adalah pupuk yang dibuat dari pabrik pupuk. Untuk macam-macam pupuk organik, yaitu yang pertama pupuk kandang. Pupuk kandang adalah pupuk yang berasal dari kotoran hewan. Kotoran hewan yang sering digunakan untuk pupuk kandang adalah seperti kotoran sapi, kotoran kambing, kotoran ayam, dan kotoran domba. Untuk pupuk hijau adalah pupuk organik yang berasal dari tanaman atau berupa sisa panen. Bahan tanaman ini dapat dibenamkan pada waktu masih hijau atau setelah dikomposkan. Selanjutnya, pupuk kompos. Pupuk kompos adalah sisa bahan organik yang berasal dari tanaman, hewan, dan limbah organik yang sudah mengalami proses dekomposisi atau fermentasi. Dan yang terakhir, humus. Humus adalah material organik yang berasal dari degradasi atau pelapukan daun dan ranting tanaman yang telah membusuk atau mengalami proses dekomposisi yang pada akhirnya mengubah humus menjadi bunga tanah dan kemudian menjadi tanah. Untuk macam-macam pupuk anorganik ada tiga. Yang pertama pupuk urea. Pupuk urea ini mengandung unsur nitrogen. Yang kedua SP36 ini mengandung unsur fosfor, dan yang terakhir pupuk NPK yang mengandung unsur nitrogen, fosfor, dan kalium. Untuk manfaat dari pupuk ada 6. Yang pertama, meningkatkan dan mempercepat pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Yang kedua, mempercepat hasil produksi tanaman. Yang ketiga, meningkatkan kesuburan tanah. Yang keempat, mampu menjaga kelembapan tanah. Yang kelima, mencegah erosi lapisan tanah. Dan yang terakhir, yang keenam, memperbaiki sifat kimia dan biologi tanah. Oke, kita bahas ke rumus dari perhitungannya. Yang pertama, rumus perhitungan kebutuhan jumlah tanaman. Dengan rumus jumlah dibagi jarak tanaman. Untuk perhitungan dari rumus jumlah kebutuhan pupuk per tanaman dengan rumus rekomendasi pupuk dibagi populasi tanaman. Dan yang terakhir, rumus kebutuhan unsur, yaitu dengan rumus unsur dibagi 100 dikali kebutuhan pupuk per tanaman. Oke, kita bahas soalnya. Dengan diketahui pupuk ZAN 21% dengan rekomendasi 250 dan luas lahannya 1 hektar, untuk jarak tanamnya 20 x 20 cm sama dengan 400 cm kuadrat, dijadikan meter kuadrat yang hasilnya 0,04 meter kuadrat. Dan ditanyanya, yang pertama berapa jumlah tanaman, yang kedua berapa pupuk per tanaman, dan yang terakhir yang ketiga kebutuhan unsur N per tanaman. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, populasi tanaman. Populasi tanaman dengan rumus luas dibagi jarak tanaman. Dengan luasnya 10.000 meter kuadrat dibagi 0,04 meter kuadrat, itu jarak tanamnya, sehingga hasilnya 250.000 tanaman per hektar. Untuk pertanyaan yang kedua, pupuk per tanaman dengan rumus rekomendasi pupuk dibagi populasi tanaman. Dengan rekomendasi pupuknya 250 kg dan populasi tanamannya 250, dan hasilnya 0,001 kg per tanaman. Itu dijadikan ke gram, hasilnya jadi 1 gram per tanaman. Dan yang terakhir, pertanyaan yang ketiga, kebutuhan unsur N. N sama dengan unsur N dibagi 100 dikali kebutuhan pupuk per tanaman, dengan unsur N 46 dibagi 100 dikali 1 gram per tanaman, dan hasilnya 0,46 gram. Dan rumus selanjutnya 21% N sama dengan 100 dibagi 21 dikali 0,46, dan dihasilkan 2,18 gram. Sekian dari penjelasan
penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan kata dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.